Ya kan, kejadian kan? Lihat. Nanti Komarudin juga mengenaskan ya. Lihat tuh, dia jual si KC itu si Komarudin. Kamu kelihatannya, wah ini orang baik, orang baik. Tidak ada pengacara merangkap pendeta, ya merangkap politikus yang baik. Tidak ada, saudara. Yang saya bilang Tritunggal Maha Najis itu Komarudin itu. Nah, si Saifuddin juga sama tuh, dia pakai Komarudin buat jual KC. Hati-hati Edis TV, kamu akan dijual ya sama Saifuddin. Pura-puranya dia lagi mau menunjukkan bukti, tapi dia sedang membongkar alamatmu. Ya, waduh, nanti saya uangnya kurang dong di sini. Jangan khawatir, saya akan ke Los Angeles, saya akan temui kamu, Saifuddin. Ayo kita bicara. Saya akan ke Los Angeles, Saifuddin. Temui saya. Ya, kalau kamu laki-laki, kalau kamu jantan, temui saya akan samperin kamu. Kalau kamu punya titit, ya Saifuddin ya. Sampaikan ya saudara sama Saifuddin Ibrahim. Edis TV, hati-hati dengan Saifuddin Ibrahim. Selama dia belum kembalikan uangnya KC, dia tidak akan lepas dari roh Yudas Iskariot. Kamu akan diserahkan kepada embassy. Saya mau kasih satu ayat lagi dalam Yohanes 12. Yohanes 12 ya. Judulnya Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Terus di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria Magdalena mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Lihat ayat 4, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Oh, kelihatannya baik ya saudaranya, kelihatannya baik, tapi ada keterangannya nih. Lihat ya, ini. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin. Bagaimana dengan Joseph Paulus Zhang? Tidak 1 rupiah dari donasi Anda ya yang dikirimkan ke rekening saya. Saya pernah mau dijebak sama Galarua ya. Yaudah saya mau bayar ke orang ini, tapi bayarnya lewat Pak Paul. Saya bilang enggak. Oh itu bisa diputar balik, saya bisa difitnah nanti. Saya bilang, enggak mau, kamu bayar langsung ke dia. Untuk masalah websitenya Galarua, itu adalah trigger ya. Saya ini si Galarua itu ya, saya hardik si Galarua itu triggernya dari masalah website, karena websitenya mati, saya marah. Websitenya Galarua mati, hotline-nya mati, saya marah sekali. Kenapa? Orang nggak bisa menghubungi kalian. Ditanya rekeningnya, ditanya pertanggungjawaban keuangan nggak pernah ada. Ya, lalu saya tanya hotline-nya mana, websitenya kenapa nggak mati? Oh, nggak bayar. Oh, karena belum dibayar begini begitu. Dibayar sekarang 10 juta. Akhirnya saya mintakan sama ibu mantu uangnya. Ibu mantu yang bayari websitenya itu. Harusnya kan Galarua yang bayarin. Ya, karena kalau enggak saya kan yang minta-minta uang ke kalian kan untuk donasi ini. Ya. Lalu Galarua, ya saya bayar, tapi bayarnya transfernya ke Pak Paul, nggak mau ke orang itu. Oh, nggak bisa. Begitu dia nanti transfer ke saya, oh saya difitnah nanti. Tuh, uangnya saya, Paul mintain duit. Wah, habis saya saudara. Nggak mau, saya nggak goblok. Ya, saudara ya. Harus, enggak dong. Itu kan jadi Galarua. Nggak boleh masuk ke rekening saya. Karena saya fundraiser. Ya. Jadi nggak boleh. Dan saya sangat berhati-hati dengan ini. Ya, kemarin kita pergantian bendahara, pusing saya ya. Siapa yang mau nih? Yang harus kita percaya, yang independen, yang jujur,
Dan kita semua kan dari virtual. Banyak yang terpercaya, tapi nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena masalah pajak. Mereka lagi di otomatis pajak segala macam ya. Dan juga ada yang suaminya nggak boleh. Sebenarnya kalau mau cari orang, ya kakak saya juga akunting, ipar saya akunting, adiknya anak juga akunting. Gampang kan, tinggal suruh mereka kan, selesai kan. Tapi nggak boleh. Itu dari dulu itu yang saya janjikan kepada Anda. Bahwa keluarga saya tidak akan ada di dalam akta. Ya, oh saya sudah siap-siap. Kalau sampai nggak ada gimana semua, nggak ada yang mau, ya terpaksa. Tapi saya bilang, mohon. Karena saya tidak mungkin taruh keluarga saya di sana. Ya, di dalam aktanya Damaris, Damar Kasih, dan Embun Pagi. Itu ya, saudara ya. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin. Kalau Joseph Paulus yang benar-benar memperhatikan nasib orang miskin. There is no poor among us. Nggak boleh ada orang miskin di tengah kita. Ya. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Joseph Paulus yang ngambil nggak? Enggak. Rudi Yohanes diambil. Dia janji bikin rumah anak terang untuk panti asuhan, jadilah rumah anak terong, kasih kolam renang. Yang akhirnya kolam renangnya pun terbengkalai. Kamu kira ngerawat kolam renang murah? Rumahnya aja belum lunas ya. Bisa-bisa disita itu sama koperasi itu dia, si Rudi Yohanes. Makanya dia lagi panik. Karena dia sering mencuri. Dari uang donasi. Dia curi donasinya anak Batak. Dia curi donasinya dari GBI Kairos. Dia curi. Makanya orang-orang yang punya mental seperti ini ngumpulin donasi lalu dia curi, termasuk Saifuddin Ibrahim. Edis TV hati-hati. Kamu dekat-dekat dengan Saifuddin Ibrahim, kamu kira orang yang terbiasa mencuri donasi, dia akan tega menyerahkan saudaranya. Lihat pendeta-pendeta yang biasa mencuri uang kolekte perpuluhan yang seharusnya diberikan kepada orang miskin, kepada jemaat, tapi dia klaim sendiri, termasuk Gilbert. Kebetulan, ya, Saifuddin muridnya Gilbert. Gilbert muridnya Tiberias. Setali 3 uang. Loh, saya mengatakan, enggak, ini saya ngomong yang sudah terjadi. Ya, donasinya KC. Sampai sekarang belum dikembaliin. Ya kan? Orang yang suka mencuri donasi, ini tadi nih, ya si Yudas Iskariot, dia akan berpotensi sangat besar untuk menjadi Yudas Iskariot. Mengkhianati saudaranya. Edis TV hati-hati, saya sudah ngomong. Saya sudah ngomong ya, saya sudah peringatkan Edis TV nih, hati-hati dengan Saifuddin. Dia tidak mau bekerja, ya ada banyak laporan yang tidak baik tentang Saifuddin, dia nggak mau kerja. Dendam Pak, bukan, saya kasih tahu Saifuddin bertobat. Kamu harus bekerja. Ya. Kecuali kamu sibuk. Ya. Maka kamu punya penghasilan tanpa harus minta-minta. Akhirnya ngerayu istri orang. Loh, Saifuddin itu akhirnya ngerayu istri orang di Amerika. Jangan ngomong enggak. Lihat, dimulai dari apa? Uang donasi yang dicuri. Anda semua yang tidak jujur di dalam hal keuangan milik rakyat, ya, milik rakyat ini kan, saya nggak lagi cerita kamu lagi dagang, kamu lagi politik, enggak, ini lagi cerita, ini adalah uang donasi di dalam pekerjaan Tuhan, dan kamu curi, maka orang-orang ini itu dia terhinggapi spirit Yudas Iskariot. Serius ya, saya nggak main-main. Saifuddin bertobat, cepat kembalikan. Waduh, nanti saya uangnya kurang dong di sini. Jangan khawatir, saya akan ke Los Angeles, saya akan temui kamu, Saifuddin. Ayo kita bicara. Saya akan ke Los Angeles, Saifuddin, temui saya. Ya. Kalau kamu laki-laki, kalau kamu jantan, temui saya akan samperin kamu. Kalau kamu punya titit, ya Saifuddin ya. Sampaikan ya saudara sama Saifuddin Ibrahim.
Edi Steve hati-hati dengan Saifuddin Ibrahim. Selama dia belum kembalikan uangnya ke Aceh, dia tidak akan lepas dari roh Yudas Iskariot. Kamu akan diserahkan kepada embassy untuk dia menyelamatkan dirinya sendiri. Karena dia belum aman. Kenapa belum aman? Karena dia nggak punya uang. Begitu nggak punya uang, dia akan milih kembali. Supaya dia bisa kembali aman, jangan ditangkap, dia tukar badan, tukar kepala. Itu caranya. Narkoba juga gitu, bandar narkoba, tukar kepala. Saifuddin tukar kepala nanti sama Edi TV supaya dia bisa pulang ke Indonesia. Karena di Amerika nggak ada yang support dia lagi. Nggak ada yang mau kasih dia uang. Orang Amerika nggak goblok. Kecuali Saifuddin mau kerja, kurang. Pasti orang Amerika kan dengan murah hati kasih. Ya, setidaknya orang-orang Amerika yang ada di komunitas saya. Ya kan? Pasti akan support. Karena orang-orang di komunitas saya sangat murah hati. Ya, ada Pak SK, ada Pak Andi, ada Pak Teddy, Pak Paul Dere, itu orang-orang yang murah hati, Pak Yosua itu semua ya, itu orang-orang yang murah hati. Ya, ada banyak lagi orang-orang Amerika di komunitas saya. Dan saya tidak pernah minta uang serupiah pun dari mereka. Tanya saja sama mereka. Saya nggak pernah minta serupiah pun. Buat diri saya nggak pernah. Saya mau beli laptop ini baru ya, laptop saya kan ada dua, yang satu masih bekas, satu baru. Itu Pak SK maksa-maksa saya. Nanti aja Pak, aku tak beli sendiri. Jangan Pak, saya itu tadi cerita bukan mau minta. Jangan Pak, beli sekarang saja biar tiktokan. Karena nanti begitu dibelikan ini saya kan kudu tiktokan, sementara saya masih nggak bisa komit. Akhirnya saya coba ya, komit. Ya lumayan ya, dapat 300 euro sebulan. Tapi terus saya kok terbengkalai. Makanya saya berhenti. Tapi ini saya lagi coba lagi ya, bagaimanapun juga. Ini sudah 2 tahun. Saya tahun kemarin sudah, penonton kita sudah stabil ya, di 1000, 1500. Ya sekarang saya kudu bangun lagi ya. Satu, roh Yudas Iskariot dimulai dari maling donasi. Ya. Itulah sebabnya saya jaga benar, tidak boleh saya ada di situ. Bagaimana dengan donasi proyek Eropa? Itu saya diawasi oleh negara. Jangan takut. Kejem ya, Belanda itu kalau sudah cita uang, tas, saudara. Dan saya ada reportnya, kita bikin report. Anda lihat aja di websitenya hagios.nl, itu ada laporan keuangannya, ya. Dan kita juga kalau Anda lihat ada AVK-nya, nomor resennya semua, nomor ANBI-nya semua ada di situ. Anda bisa cek sama pemerintah keterbukaan keuangan saya. Ya. Oke. Satu, roh Yudas Iskariot. Rudi Yohanes sudah ada di sana dan dia sudah memusuhi kita, ya. Sebentar, saya cek lagi ya. Nih satu ayat lagi ya tentang ini ya. Mengapa begitu Saudara ya? Lihat 2 Timotius 4 ayat 10. Satu lagi ya. 2 Timotius 4 ayat 10. Lihat ya. Berusahalah supaya datang, ini katanya Paulus kepada Timotius ya. Berusahalah supaya datang kepadaku, maksudnya ke Roma. Karena waktu itu Paulus di tahanan rumah di Roma. Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Saudara, ketika hamba-hamba Tuhan, ketika kamu mulai mencintai dunia ini, bukan harus pendeta loh, kamu juga. Begitu hati kamu melekat pada harta, kamu akan mudah dihinggapi roh Yudas Iskariot. Kata mencintai itu dari kata agape, saudara. Ya, yang di ayat ini ya. Karena Demas telah agape kepada dunia. Oh, hati-hati saudara. Anda yang ngoyo cari uang dan Anda tidak mau belajar berdiakonia, kamu akan dengan mudah dihinggapi roh Yudas Iskariot. Ya. Dua hal ya. Roh Yudas Iskariot
akan melekat padamu kalau kamu satu mencintai dunia, kamu pelit, kamu kikir, kamu tidak mau berdiakonia, berbagi kepada orang miskin. Ya, kamu bergaya hidup mewah kayak Gilbert, ya. Kamu akan mudah menjadi Yudas Iskariot. Buktinya apa Gilbert? Kan cium tangannya Yusuf Kala. Dia serahkan saya, dia mau cium tangannya Yusuf Kala. Dia dengan musuh dia cium-cium, dia jilat-jilat, tak dengan sesama hamba Tuhan, dia injek saya. Ya. Dia minta maaf kepada Yusuf Kala, tapi dia tidak pernah minta maaf kepada saya. Atas perkataannya dia untuk ngatain saya anak iblis. Kedua, kalau kamu mengumpulkan donasi dan kamu curi, itu ya kamu sudah dihinggapi roh Yudas Iskariot. Selanjutnya apapun bisa kamu lakukan demi uang itu, saudara. Clear ya? Clear. Rudi Yohanes hati-hati. Ya, Amin Wijaya hati-hati, Alengso hati-hati. Ya kan? Hati-hati saudara. Loh, Amin Wijaya sama Alengso gimana? Alengso kan malah sering ngasih uang. Iya kan? Karena spirit ini menular. Ya kan? Amin Wijaya cinta kepada dunia ini. Ya. Berapa kali kan Amin Wijaya kan nempel-nempel sama ibu mantu minta duit kan. Sama ibu mantu dicuekin. Kalau dia lagi nggak punya duit, dia minta donasi. Ya kan? Kalau Alengso gimana? Alengso itu sering mendanai Rudi Yohanes sama Amin Wijaya. Karena dia iri sama saya. Dia mau hianati saya. Karena apa? Karena dia mencintai dunia ini. Dia melihat saya hidupnya lebih baik dari dia. Iri hati. Kenapa? Karena mencintai dunia ini. Dia selalu dia bangga. Saya dikirim uang 600 euro buat para apologet di Indonesia. Ya buat Rudi Yohanes. Buat siapa ya? Itu begitu kan? Ya Alengso ini kan. Dia danain ya kan. Terus sampai Amin Wijaya pun didanai buat maki-maki saya kan. Didanai sama Alengso. Dibelikan laptop sama si Yosua Seng. Karena Yosua Seng dulu mau ngambil uangnya yayasan. Uang yayasan mau diklap semua, dia mau diputer. Loh, beneran ya? Dan akhirnya dia danain tuh si Amin Wijaya jadi alatnya. Maksud si Alengso. Dia udah ke rumah saya ya Alengso ya. Alengso tuh tahu di mana saya tinggal. Ya. Nah, itu ya, saudara ya. Itulah roh Iskariot, roh Yudas Iskariot yang menyerahkan saudaranya sendiri. Saudara, waktu berlalu dengan cepat ya. Satu lagi, saudara ya, itu. Jelas ya, saudara ya, ketika kamu mencintai dunia ini, ketika kamu suka mencuri donasi di gereja, maka kamu akan kejam sekali. Ya, kamu akan kejam, karena udah nanggung. Kedua, ya tadi kita baca, anjing-anjing tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kita baca ulang ya di dalam Wahyu 22 ya. Ayat 15 ya. Anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang pembunuh, penyembah berhala, setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar gerbang kota itu. Anjing-anjing, kalau tukang sihir itu apa? Tukang sihir, ya, tukang yang membaca mantra, ya. Artinya orang-orang munafik, saudara ya, orang-orang yang beragama, ya, tetapi menjadikan agama itu menjadi mantra. Lalu untuk jualan, ya, untuk jualan agama, ya. Orang yang suka pamer-pamer mujizat kesembuhan. Ya, hati-hati ya saudara ya. Jualan doa, jualan minyak urapan. Itu tukang sihir ya. Orang-orang sundal. Orang-orang sundal. Ini apa-apa sekedar sundal begitu saudara.
Bukan, ini bukan masalah sekedar, oh iya pelacur-pelacur, kalau kamu tidak bertobat kamu tetap masuk neraka. Tetapi kalau kamu bertobat enggak. Tapi ini orang sundal ini adalah orang-orang yang menduakan Tuhan. Ya, yang menduakan Tuhan. Ya, sinkritisme. Ya, dia percaya kepada Yesus, tapi dia juga mau Islam juga tuh. Ya, oh Islam juga nggak salah, wah, itu ya. Artinya dia nggak jelas. Orang-orang pembunuh, ya orang-orang apa yang penuh dengan kebencian hatinya, ya kan kayak Rudi Yohanes juga termasuk ya kebencian, ya kan termasuk hati apa lo dulu kan dia kan benci banget sama saya kan, entah saya salah apa sama dia juga nggak ngerti ya. Si Dewi Bulan dia saya salah apa sama dia, dia bencinya minta ampun sama saya ya. Si Lina Wijaya bencinya kayak apa sama saya ya. Tapi si Lina Wijaya kemarin minta suaka di Belanda, terus saya bilang enggak, saya nggak bisa bantu kamu. Kenapa? Karena kamu punya salah sama anggota yayasan kita dan kamu nggak meminta maaf. Kamu bilang sama dia, kalau dia sudah maafkan kamu, saya baru bisa bantu kamu. Kalau enggak saya ribut nanti sama pengurus yayasan. Karena dulu motornya beliau diambil sama Lina Wijaya nggak dikembalikan sampai urusan polisi ya. Jadinya dia tuh jengkel banget. Nah Lina Wijaya nggak tahu salah, malah maki-maki di belakang dia, malah ngower-ngowerin keluar isi rumahnya si pengurus ini ya. Jadi dia harus minta maaf dulu, beres-beres dulu, baru saya bisa bantu. Ya kan, kayak saya bantu Edwin Metatron, apa saya terima uang dari si Edwin Metatron? Saya malah ngasih dia uang, ya, malah tak kasih tempat tinggal segala macam. Ya, malah tak kasih tempat tinggal, tak kasih uang, ya, kasih makan. Tapi ada yang bilang dia jelek-jelekin saya ya, saya nggak urusan. Tugas saya adalah membantu menolong. Kamu jelek-jelekin saya, itu urusan kamu sama Tuhan, ya, bukan urusan saya. Penyembah berhala, ya, penyembah berhala itu apa? Berhala yang paling luar biasa ini adalah roh mamon, cinta uang, ya. Balik-balik uang semua ya. Anjing, tukang sihir, sundal, pembunuh. Ini cuma ceritanya uang semua nih gara-garanya nih. Orang yang mencintai dusta. Ini maksudnya pada orang yang suka fitnah itu ya. Orang yang suka fitnah. Ya, dan melakukannya. Tapi kita fokus dengan anjing. Ya, karena kita malam ini dengan anjing. Apa itu anjing? Ya, anjing kembali ke muntahnya. Babi kembali ke kubangan. Anjing kepada muntahnya. Artinya kelihatannya dia Kristen, saudara, tapi dia hidup di dalam semua dosanya dia bilang minta ampun, dia bertobat, tapi dia telan kembali dosa-dosa itu dimakan lagi sama dia, dibikin lagi. Itu yang dimaksud dengan babi kekubangan, anjing kembali kepada muntahnya. Dan anjing-anjing ini, ya, itu kelihatannya anjing itu setia kepada pemiliknya, ya. Anjing itu kelihatannya setia ya kepada pemiliknya. Secara umum ya dia memang kesetiaan. Tapi anjing itu kalau dihardik, jebret gitu ya anjing-anjing ini, dia lari pertama kali. Benar nggak saudara? Loh, saya itu kalau ada orang ada wak 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 wak, wak, saya tendang ya jebret gitu kan anjing. Loh daripada dia gigit saya, wah dia kabur kain dia kabur, tuannya ditinggal saudara. Tuannya ditinggal. Ya, anjing ini barking keras sekali, membela dengan orang ya yang dia ngefans, yang dianggap tuannya. Dia kan barking keras sekali, benar salah akan dibela. Apakah orang-orang di komunitas Hagios ini seperti anjing-anjing ini, benar salah Paulus yang dibela? Goblok kamu. Kalau saya salah ya kamu tinggalin saya. Jangan dibela. Makanya jangan ngefans sama saya. Dan seringkali saya membuat diri saya tidak menjadi fans bagi kalian. Kejem ya saya ya. Saya ingat Pak Petrus Agung pernah khotbah. Saya itu waktu dalam masa-masa pemulihan saya dengarkan khotbahnya Petrus Agung itu ratusan ya. Ada 400 lebih saya dengarkan khotbahnya Petrus Agung itu ya. Salah satu khotbah yang cukup membuat saya terkejut ya. Dia bilang, saudara-saudara, tadi malam saya berdoa. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, ada berhala di gerejamu. Wah, dia kaget, berhala apa Tuhan? Kan gerejanya Petrus Agung kan terkenal suka pakai simbol-simbol, tabut perjanjian yang bikin-bikin itu ya, jubah-jubah yang aneh-aneh.
Terus saya tadinya mikirnya itu berhala. Mau Petrus Agung mau bertobat. Enggak, saudara. Berhala apa Tuhan? Ya kamulah berhalanya. Saudara tahu Petrus Agung meninggal usia 50 tahun, saudara? Masih muda sekali ya. Saudara boleh percaya, boleh enggak ya. Saya 5 kali ngimpi Petrus Agung. Saya itu tidak dekat dengan Petrus Agung sama sekali. Mungkin beliau tidak kenal saya. Saya cuma ketemu 1 kali saja waktu beliau mengajar di STT kami. Ya, saya sekolah master teologi ya. Beliau itu menjadi itu kuliah umum ya. Kuliah umum beliau ngajar. Saya duduk persis depannya beliau. Beliau jalannya udah pincang ya, udah diseret ya. Mukanya udah pucat, udah di ring 2 kali itu ya jantungnya ya. Kalau nggak salah waktu itu beliau baru keluar dari rumah sakit ya. Dia ngeliat saya, terus di matanya terbelalak begitu waktu ngeliat saya. Nah, terus beliau beberapa waktu kemudian beliau meninggal. Saya ngimpi beliau 5 kali. Yang terakhir saya ngimpi rohnya Petrus Agung itu masuk ke rohnya saya. Terus saya bangun dari tidur, belai, saya bilang begitu. Itu bangun ya, saya sambil bilang belai begitu ya. Karena rohnya masuk, cup gitu ya. Berasa duk gitu loh saudara ya. Itu beliau itu baru meninggal belum sebulan. Ya, belum sebulan itu pokoknya saya ngimpi Petrus Agung 5 kali. Terus saya sampaikan ke Ibu Tina, istri beliau. Istrinya itu adalah teman sekelas saya ya di master teologi itu ya di STT itu. Istrinya Pak Petrus Agung itu teman sekelas. Ya di atas saya jauh, beda 12 tahun ya dengan saya umurnya. Tapi Ibu Tina ini adalah teman sekelas. Saya cerita 5 mimpi itu saya cerita, semua saya cerita. Nggak perlu saya ceritakan semuanya ya saudara ya. Tetapi salah satunya adalah rohnya Petrus Agung masuk ke saya saudara ya. Nah, terus khotbahnya Petrus Agung itu ada berhala di gereja ini. Ternyata berhalanya ada Petrus Agung. Benar ya, waktu Petrus Agung meninggal, kuburannya itu dikembangi, dipuji-puji, dipuja-puja loh saudara. Ya dikeramatkan loh, kayak berhala beneran. Wejan, ngeri sekali kalau kamu, waduh saya sampai gaduh. Saya bilang gila ini orang nih ya. Nah, karena saya tahu itu, begitu saya sudah benar-benar Tuhan masanya, destiny-nya saya sekarang nih ya, jalanin. Kita ada banyak sekali, alumni kita 1.200 lebih. Ya. Begitu ada orang bilang, saya ngefan sama Pak Paul Tahardik, saudara. Kamu berani ngomong ngefan sama saya kagum dengan Pak Paul Tahardik langsung, saudara. Itu menakutkan saya. Ya, kalau kamu ngefan sama itu menakutkan saya. Karena satu, maka saya bisa diusir sama Tuhan. Kalau saya terlena. Loh, serius saudara. Tuhan itu adalah Tuhan yang pencemburu. Kamu tidak boleh menjadi Tuhan lain. Kamu tidak boleh menjadi idola lain selain Tuhan Yesus. Itu menakutkan saya. Dan saya tahu persis ini ya. Kalau kamu ngefan sama saya, kamu tak hardik beneran, saudara. Kamu boleh suka dengan pengajaran saya. Setuju, namanya setuju. Tapi kamu nggak usah ngefans. Ya. Satu, karena nanti Tuhan cemburu sama saya. Saya dihardiknya sama Tuhan. Mendingan kamu yang tak hardik, saudara. Kedua, berarti kalau kamu ngefan sama saya, nantinya saya bikin salah, kamu nggak tahu. Kamu goblok, kayak pengikutnya Edi Steve, goblok. Kayak pengikutnya Saifuddin dulu goblok. Sekarang udah kejeblos semua, tahu kan? Pengikutnya Rudi Yohanes, sekarang tahu kalian semua terbukti yang saya ngomong. Dulu ya Komarudin, saya bilang, ini Komarudin, dia jual KC itu. Ya, dia jual si KC. Ya kan, kejadian kan? Lihat. Nanti Komarudin juga mengenaskan ya. Lihat, dia jual si KC itu, si Komarudin. Kamu kelihatannya, wah ini orang baik. Tidak ada pengacara merangkap pendeta, ya merangkap politikus yang baik. Tidak ada, saudara. Yang saya bilang Tritunggal Maha Najis itu Komarudin itu. Nah, si Saifuddin juga sama tuh, dia pakai Komarudin buat jual KC. Hati-hati Edi Steve, kamu akan dijualnya sama Saifuddin. Pura-puranya dia lagi mau menunjukkan bukti, tapi dia sedang membongkar alamatmu. Ya.